Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, semua alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat sehat pada kita semuanya, khususnya saya yang membuat video dan umumnya seluruh sahabat-sahabat JM Creator yang sudah mendengarkan video ini pastinya dalam kondisi sehat walafiat, di mana kita ketahui saat ini sedang pandemi virus corona berada di wilayah hampir seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah segera angkat virus ini dari muka bumi ini sehingga manusia bisa kembali beraktivitas dengan normal. Baik sahabat-sahabat JM semuanya, melanjutkan materi yang lalu terkait dengan Microsoft Word. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tutorial dengan Microsoft Word, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tampilan dasar daripada aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai jenis-jenis file yang bisa dihasilkan oleh Microsoft Word. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya, demi keberlangsungan channel JM Creator, mohon dukungannya untuk memberikan subscribe-nya untuk channel kami untuk yang belum. Sementara untuk yang belum dan juga yang sudah, pastikan tekan tombol like untuk video ini sehingga ranknya itu semakin naik Baik, kita langsung ke materi. Kita di sini akan menyediakan satu buah dokumen kosong Baik, nah ini tampilan daripada Microsoft Word sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kita sudah mengenal tampilan-tampilan daripada Microsoft Word yang nantinya akan menjadi pedoman untuk kita, mempermudah kita dalam bekerja, mana bagian-bagian yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini yang akan saya lakukan itu adalah berada dengan menu file ya, pada tab ribbon file ini yang akan saya bahas Baik, nah untuk new udah pasti tahu semuanya, ini adalah kita akan membuat satu buah dokumen baru. Kemudian untuk menu open ini adalah digunakan untuk membuka dokumen-dokumen yang sudah pernah kita buat. Nah, pada menu open di sini di sini ada recent dokumen Nah, recent dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang pernah dibuka beberapa waktu yang lalu melalui aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian kalau save, nah save ini digunakan untuk menyimpan dokumen kita, Nah ini yang akan lebih spesifik lagi, nanti kita akan dibahasnya itu di sini, di save. Kemudian untuk save as, nah ini tadi save, ini save as, dia masih sama. Cuman perbedaannya, ini save as ini biasanya digunakan kalau di anak-anak sekolah, ini anak-anak yang kalau buat saya sih bukan nakal ya, tapi kreatif kreatif, tapi kekreativitas yang mampu membuat mereka itu tidak cerdas Contoh, kita berikan satu buah tugas satu buah tugas untuk membuat karena dia malas membuatnya, dia minta dokumen punya temennya, kemudian dia membuat dokumen punya temennya, dilakukan proses save as Nah, save as ini itu dalam menyimpan dokumen yang sama menyimpan dokumen yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Itu fungsi daripada save as. Tapi ini tidak ngajarin buat kalian-kalian atau anak-anak yang sedang nanti mendapatkan tugas menyalahgunakan fungsi ini ya. Jadi kalau seandainya nanti sahabat-sahabat semuanya dikasih tugas, khususnya untuk anak-anak sekolah, dikasih tugas sama gurunya ya kerjakan tugasnya, simpan dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan mentang-mentang punya temennya udah tinggal minta sama punya temennya di save as sama kalian. Oke, print. Ini adalah digunakan apabila kita akan mencetak satu buah dokumen. Mencetak satu buah dokumen. Baik itu mencetaknya itu dalam bentuk soft copy
atau mencetaknya itu dalam bentuk hard copy. Kalau hard copy di sini maksudnya print out langsung ke kertas. Nah, kalau soft copy ini biasanya file-filenya akan kita jadikan file-file PDF gitu kan. Nah, kemudian ini ada share. Nah, kalau untuk share ini biasanya kita dokumennya ini bisa kita langsung post ke blog gitu kan. Kemudian bisa juga ke presentasi online gitu kan, atau dilampirkan ke email gitu kan. Ini untuk share, ini bisa. Nah, contoh kalau post blog, nah berarti kita tinggal klik aja tombol ini gitu kan. Tapi pastinya eh, kita harus sudah punya akun blognya itu terlebih dahulu gitu kan. Kemudian ekspor. Nah, kalau untuk ekspor nah ini ada sedikit kelebihan apabila kita menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013 ke atas gitu kan. Nah, di sini itu kita bisa mengkonversi file kita itu bisa menjadi file PDF atau XPS dokumen gitu kan, dengan tampilan kemudian formatting dan lain sebagainya itu ya sama persis lah gitu kan. Kemudian close ini digunakan untuk menutup dokumen. Kalau account, nah kalau account ini untuk memastikan gitu kan produk yang kita gunakan ini sudah terregistrasi atau belum. Ini kebetulan yang saya gunakan ini belum ya. Aktivasi dalam proses, diminta untuk diaktifasikan di sini. Nah, kalau option ini dilakukan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terhadap pekerjaan Microsoft Word. Contohnya ini di sini yang paling sering kita lakukan dan di sini nih pada menu save. Nah, ini biasanya auto save, auto recovery. Ini adalah apabila ini ada aturannya di sini 10 menit. Berarti setiap 10 menit ini aplikasi akan menyimpan secara otomatis pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Nah, kalau ini kalau pengen aman bolehlah gitu kan. Setiap 4 menit sekali atau bahkan 1 menit sekali juga boleh, silakan. Tapi biasanya sedikit berefek dengan kecepatan kinerja pada komputer kita gitu. Oke, siap ya. Nah, itu file tampilan daripada tab file gitu kan, atau tab ribbon file. Nah, di sini misal ini oke lah. Nah, ini latihan pertama nih. Latihan membuat satu buah dokumen baru. Gitu kan, dimana yang akan kita bahas di sini itu adalah terkait dengan jenis file. Nah, untuk menyimpan dokumen, gitu kan, untuk menyimpan dokumen ada beberapa cara, gitu kan. Untuk menyimpan dokumen pertama kali sebelum dokumen ini memiliki nama, nah di sini ada dokumen 1. Maka apabila kita tekan tombol Ctrl S, maka dia akan jadinya Save As. Karena dia belum memiliki nama. Posisinya jadinya Save As. Tapi kalau di sini sudah memiliki nama, apabila kita mau melakukannya Save As, itu bukan menggunakan Ctrl S, melainkan menggunakan tombol F12. Gitu kan? Nah, maka di sini muncul Save As. Oke. Kita sekarang coba simpan dokumennya. File, simpan. Nah, untuk penentuan penyimpanannya, ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh kita browse akan membuat menyimpannya itu ada di data, kemudian ada di TKJ. Misal di sini latihan Word ya. Kita simpan di latihan Word. Nah, ini latihan pertama. Baik, pada menu Save As ini, nah ini pembahasan kita kali ini, itu di sini adalah Save As tipe. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini untuk apa namanya? Untuk file standar pertama kali disimpan gitu kan, apabila memang dia itu adalah menggunakan Office 2010, 2013, kemudian 2016, maka file extensionnya itu belakangnya itu adalah bintang titik docx gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa dokumen ini dibuat menggunakan aplikasi 2010 ke atas.
Itu. Kemudian di sini ada Word Macro Enable Dokumen. Nah, ini adalah dokumennya jenisnya makro. Nah, kemudian kalau Word 97 2003 ini adalah jenis dokumen menggunakan extensionnya itu adalah .doc. Nah, kalau filenya .docx itu tidak akan bisa dibuka pada file atau Microsoft Office 2007 sampai dengan 2003. Kalau filenya itu docx. Tapi apabila file extension filenya itu adalah doc, dia sama-sama Microsoft Word, cuman beda versinya ya. Kalau doc ini bisa dibuka pada aplikasi Microsoft Word di atas 97 dan 2003 itu bisa dibaca, bisa dibuka. Tapi kalau yang ini itu tidak akan bisa dibuka di Office 2007 atau 2003 karena masih ada beberapa pekerjaan yang memang jenis file width-nya itu memang harus menggunakan dokumennya itu versinya 97 2003. Jadi harus disesuaikan nanti. Kemudian kalau ini adalah Word Macro Template, maka jenis filenya itu adalah ekstensinya .m. Word Template dot belakangnya. Gitu kan? Kemudian PDF. Nah, kalau ini PDF ya akan menjadi file PDF. XPS, kemudian single file web. Nah, ini .mht atau mhtml. Kalau web page atau menjadi halaman web itu dia adalah menjadi .htm atau .html gitu. Kemudian web page filter. Nah, ini kemudian ada text raise text format atau jenis filenya itu adalah RTF. Plain text.txt nantinya setelah jadi dia itu menjadi apabila dibuka dia menjadi file notepad sama dengan RTF. Kemudian XML. Nah, kalau XML ini adalah Word yang biasanya di-matchingkan dengan Excel kalau tidak salah ya, kalau tidak salah gitu. Tapi kalau memang itu mohon maaf kalau seandainya memang ada kesalahan. Kemudian ini adalah kemudian ada .x, kemudian ada ODT. Kemudian ada juga WPS. Yang paling banyak digunakan yang mana? Yang paling banyak digunakan itu adalah yang extension docx, docx dan doc. Itu yang paling banyak digunakan oleh kita. Nah, contoh sekarang saya akan gunakan extensionnya yang menggunakan Word standar. Nah, ini ketika nama file, gitu kan. Nah, di sini ini adalah lokasi penyimpanan, gitu kan. Device penyimpanan kita mau nyimpennya di mana. Nah, atau bisa melihatnya itu di sini. This PC ada di data E, kemudian ada di folder TKJ, ada di folder latihan. Baru nama filenya ketikkan di sini. Nah, save as tipenya tinggal dipilih jenis filenya yang dimintanya itu apa, gitu kan. Sesuai dengan permintaan, jangan sampai salah. Kalau sudah, tinggal save. Oke, lihat. Nah, di sini sekarang udah berubah namanya. Jadi latihan pertama .docx. Kalau kita Ctrl S, nah, maka di sini kalau Ctrl S, gitu kan, maka dia akan menyimpan saja. Tapi kalau kita lakukan itu adalah F12, maka dia akan menjadi save as. Nah, itu perbedaannya. Menyimpan dokumen dengan nama lain. Nah, sekarang kita coba buat lagi dengan yang Word doc. Nah, ini yang Office 2013-nya. 97 2003. Lihat, di atasnya juga akan berubah. Dan kita coba lihat di sini filenya akan terbentuk menjadi dua buah file. Akan terbentuk menjadi dua buah file. Tampilannya pun berbeda di sini dari ikonnya. Nah, ini adalah icon untuk Microsoft Office Word dokumen, Word biasa. Nah, ini adalah yang 97 2003. Kita coba buat lagi dokumen menggunakan yang halaman web page. Ini menggunakan halaman sebagai page. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, filenya itu pun akan seperti ini. Ini dia bisa dibuka di dalam Google. Maksudnya apa? Di dalam Mozilla. Nah, ini jadinya akan seperti ini.
gitu kan. Saat kita dibuka dia menjadi satu buah template. Di sini karena nggak ada filenya, maka jadinya seperti ini. Oke, baik, untuk sementara itu saja kita mengenal jenis-jenis dokumen, mengenal jenis-jenis file yang berada di Microsoft Word. Gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bisa tahu persis jenis dokumen apa yang akan kita simpan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita mulai masuk ke lembar kerjanya. Itu adalah tadi bagaimana cara menyimpan dokumen dengan berbagai macam tipe jenis file dokumen. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.